Harun al-Rasyid, pembawa kejayaan dinasti Abbasiyah, khususnya bidang iptek. Apa yang dilakukan Harun al-Rasyid ketika menjadi khalifah? Mendirikan pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan Baitul Hikmah di Baghdad. Pembangunan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, masjid, perguruan tinggi, sekolah, dan fasilitas lain gencar dilakukan. Apa yang dilakukan Harun al-Rasyid pada masa pemerintahannya? Tujuan Baitul Hikmah didirikan adalah mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Mengapa Harun al-Rasyid terkenal? Karena sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, seorang khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Bagaimana kepribadian Harun al-Rasyid? Tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, berperasaan sangat halus, toleran. Sebutkan kemajuan peradaban masa Khalifah Harun al-Rasyid. Pembangunan masjid, bidang kesehatan, bidang militer, bidang administrasi, bidang ekonomi. Apa yang dimuliakan Harun al-Rasyid? Ulama, ilmu, menjunjung tinggi agama dan keadilan. Banyak ulama menangis saat Harun al-Rasyid meninggal dunia. Harun al-Rasyid, walau seorang raja, mau berjalan untuk mendengar kajian ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik serta mengagumi Imam Syafi'i. Harun al-Rasyid sangat mencintai sunnah Rasulullah dan selalu bersolawat. Saat menjadi khalifah, masih sangat muda, 20 tahun, namun karismanya sudah terbangun jauh sebelum itu. Tawadhu, peka terhadap persoalan rakyat. Rutin sholat sunnah 100 rakaat tiap harinya. Sedekah 10.000 dirham dari harta pribadinya kepada rakyat jelata. Suka berkonsultasi dengan alim ulama. Sikapnya hormat dan rendah diri. Reputasi cemerlang, pecinta sastra syair karena syarat makna. Harun al-Rasyid adalah tokoh protagonis dalam cerita 1001 malam. Macam-macam jenis sastra berkembang seperti fabel, cerita fantasi, romansa, anekdot. Apa keistimewaan Harun al-Rasyid yang diberikan Tuhan? Menorehkan tinta emas dan mewarnai peradaban Islam. Istimewanya
wajah yang indah, cerdas yang besar, dorongan belajar besar. Oleh ayahnya sejak kecil sudah dilatih untuk memikul tanggung jawab yang besar dan akhirnya menjadi pemimpin kaum muslimin. Ketika masih kecil, teman-temannya masih suka main. Harun al-Rasyid malah disibukkan dengan belajar militer, seni bela diri dari tokoh-tokoh hebat. Akhirnya menjadi satria yang kuat dan berani, menguasai pengetahuan dan strateginya. Tidak hanya menyibukkan dengan bela diri, tetapi menimba ilmu dari para ulama. Diundanglah guru syair, guru fikih, guru Al-Quran, hakim, penulis, musisi. Wow, keren sekali, Masya Allah. Beliau sangat takzim dengan guru-gurunya. Akhirnya mencapai masa keemasan, mencintai ilmu pengetahuan, mentransfer pengetahuan kepada seluruh kaum muslimin. Tidak tanggung-tanggung, beliau memfasilitasi rakyatnya dengan mendirikan Baitul Hikmah, menyediakan banyak buku dari seluruh penjuru dunia. Perpustakaan dilengkapi kamar-kamar untuk konsultasi, untuk kuliah. Dari sinilah mercusuar ilmu mulai terpancar. Kehidupan Harun al-Rasyid diwarnai dengan jihad fisabilillah ketika menjadi khalifah, menegakkan kalimatullah serta menghilangkan segala ancaman di wilayahnya. Dalam Tarikh Baghdad menyebutkan, Harun al-Rasyid sholat 100 rakaat setiap hari, dilakukan istiqomah hingga wafat. Ia bersedekah mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila beliau naik haji, turut serta bersamanya ahli fikih, ulama, dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah, dan lainnya. Menyukai umroh. Ia senantiasa ikhram hingga musim haji tiba di bulan Ramadan, berjalan kaki menuju Arafah. Harun al-Rasyid seperti mata air jernih mengalir, gunung menakjubkan, oase padang pasir, serta lautan perasaan kasih sayang kepada rakyatnya. Cintanya kepada rakyat terbalut dalam kerendahan hati, sehalus sutra, bagi mata air abadi, mengalirkan kesegaran bagi jiwa-jiwa dahaga. Burung-burung indah bersukaria di atas awan. Khalil Gibran.